Nah, dah. Dadah Ipang. Dadah. Sebelum mulai, kita small talk big impact, nama programnya. Alright. Rain mau menyapa Ii dulu. Ini udah bandel ini. Bilang dong, Ii, bilang. Ii. Tuh. Pau. Rain. Ii, Pau. Ii. Rain, kamu udah kayak artis Korea aja sekarang ya, Rain? Dia tendang komputerku. Bye, Rain. Bye, Rain. Dadah. Ibu, apa kabar nih? Baik, Pak Redi. Senang bisa bertemu dengan seorang dosen muda, masih muda lah ya. Consider muda lah ya. Walaupun kita harus bisa bersyukur bertemunya melalui teknologi seperti ini. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Kamu kan sibuk banget nih, saya tahu nih. Bersyukur sekali bisa ngobrol-ngobrol sama Ibu Pau. Sama-sama, Pak Redi. Lagi thanks. Bagaimana keluarga semua baik-baik ya? Puji Tuhan, thanks Lord. Semuanya oke, sehat. Berarti sekarang mengajar saat ini melalui online juga ya? Persiapannya, jadi online kan nggak semuanya online kayak pakai Zoom gitu, tapi misalnya pakai video, pakai PowerPoint, apa. Jadi persiapannya jauh lebih banyak karena modulnya kan banyak. Kali ngajar 15 modul, kali 3-4 mata kuliah aja harus bikin 60 modul. Nah, itu yang bikin wow. Oh gitu, luar biasa ya, berarti nggak mudah ya? Harus belajar lagi dari nol, bikin video, edit video, pakai PowerPoint, pakai apa, banyak banget. Tapi puji Tuhan, semuanya belajar lah. Iya, benar-benar. A new normal. Nah, begitulah. Saya bisa ngobrol-ngobrol kongko-kongko santai nih dengan satu topik a new normal. Nah, tapi a new normalnya adalah online worship gitu. Alright. Nah, ini lagi happening ya. Worship kita nih online kan. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama yang menggeluti pakar gitu ya. Gak pakar. Masih belajar. Sekali lagi, thank you buat waktunya. Nah, Ibu Pau, kalau kita bernostalgia, dulu tuh kita pernah sama-sama mikirin ya, tentang bagaimana meningkatkan pelayanan worship yang semakin baik di gereja, di our church lah ya, di tempat Ibu Pau sebagai satu gereja yang dulu sudah berjuang dan sampai saat ini sedang menikmati hasilnya dan terus kita harapin ke depannya terus begitu ya. Nah, kami juga ya, gereja kami, Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong, juga saat ini juga sedang mau berjuang. Ketika semuanya kita pikirin dulu terus supaya pelayanan semakin baik di gereja. Nah, di dalam kondisi pandemi seperti ini, saya mau tanya nih, apa nih yang pertama kali kepikiran di dalam benak Anda, ya, perasaan apa yang muncul pertama kali ketika menyadari bahwa fakta saat ini kita nggak bisa lagi beribadah secara komunal tentunya ya. Kira-kira aku kebayang gitu, kepikiran, kemarin yang kita pikirin, kita ajarin, kayaknya gimana ya, tanda petik ya, apakah itu sia-sia, apakah yang bagaimana, medianya udah beda. Jadi pertanyaannya menarik loh, karena waktu kita pertama kali tahu gitu ya bahwa kita tuh nggak bisa lagi beribadah secara komunal tuh inget banget itu tuh pertengahan Maret, dan tiba-tiba dari kita kan GKI ya, jadi dari Sinode GKI itu langsung bikin surat bahwa tidak ada lagi ibadah, jadi semuanya harus online, tapi belum ada belum ada keputusan bahwa harus terpusat ke GKI, belum tuh. Jadi waktu itu akhirnya beberapa hamba tuh majelis dan juga gembala tuh langsung WA grup kayak gitu ke grup ibadah. Pokoknya langsung harus siap bikin recording. Jadi waktu itu kita live worship, bayangin. Jadi karena tim musiknya udah latihan, tim WL singernya udah latihan, jadi hari H itu langsung streaming. Jadi pakai YouTube gitu, jadi langsung streaming.
Waktu itu bukan saya, jadi ada tim yang lain itu deg-degannya luar biasa gitu, karena harus bayangin ya, pemikiran pertama tuh, gila ini tuh live worship, kalau misalnya semuanya tuh out of pitch, wah gila gitu ya, wah itu pokoknya kacau banget lah Pak Regi tuh benar-benar dalam artian tuh karena kita katakanlah gereja kita nih gereja tradisional. Betul. Nggak terbiasa lah syuting seperti ini gitu ya, walaupun kalau di gereja kami tools-nya ada. Karena kita kan semuanya udah pakai recording apa dan sebagainya, tapi kan tidak pernah live. Betul, iya. Jadi, wah itu panas dingin juga gitu. Udah gitu berikut itu minggu-minggu berikutnya, iya langsung WL yang siap. WL yang boleh keluar, nggak di karantina. Jadi, jujur, waktu itu kita nggak kepikir soal gimana persiapan hati, ya. Gimana persiapan ini, enggak. Semuanya teknis. Yep. Nah, gitu. Jadi, honestly ya, dia jujur banget ya, gitu ya. Iya dong. Karena kan perlu secara teknis yang baik gitu loh. Kalau nggak repot, ya. Kalau nggak repot, jadi, ya. Gitu. Walaupun tetap aja waktu pas teknisnya udah pakai alat A, alat B, kayaknya udah pokoknya persiapannya 3 jam, syutingnya cuma setengah jam. Tapi tetap aja pas lagi di launching, tetap aja banyak salah-salahnya kayak begitu kan, Pak Regi. Terus April Mei itu kayak lagi jet lag, April lah ya. Dari ibadah Pak Regi kita tahu ya, ada pengakuan iman rasuli, ada panggilan beribadah, ada 2 lagu pembuka, 2 nggak bisa. Dengan segala teori kita. Iya, betul ya. Udah semuanya udah gitu kita kan langsung kontak-kontak sama teman-teman yang gereja di Jakartanya udah lebih siap gitu kan, dan kita memang punya punya teman-teman yang siap ngebantu. Dia bilang nggak bisa. Gereja kamu tuh nggak bisa worship doang 30 menit. Kalau bisa 30 menit udah sama ibadah. Bilang nih ya ke hamba Tuhannya, hah? Nggak bisa, katanya khotbah cuma 15 menit. Nah itu ya, itu kan hamba Tuhan kita. Pemangkasan ya. Itu balik lagi, wah arguing, banyak pro kontra dan sebagainya. Jujur itu yang terjadi. Gitu, sampai akhirnya ya ada keputusan harus menginduk sama GKI, harus sinode, tapi kita dapat kebagian tanggal-tanggal berapa dan sebagainya. Hektik, jujur Pak Regi, sangat hektik, sangat hektik. Nah, teorinya ada, gitu ya, konsepnya ada, tapi di saat udah mulai praktek, teknis gitu ya dan sebagainya, balik lagi jet lag. Karena jam terbangnya kita belum ada, belum pernah ngalamin begitu ya. Ya sesekali boleh lah kalau ada acara-acara besar kita live streaming dan sebagainya. Tapi kayak begini kan more regularly itu susah gitu karena belum pernah ada pengalaman. Jadi kalau dibikin satu statement yang singkat, apa yang dirasakan pada saat pertama kali itu? Apa kira-kira? Bahasa Sundanya tuh riweh. Riweh, liar? Mungkin singkatnya kita langsung pikirin teknis. Gitu, karena bagaimanapun kita harus berusaha memberikan yang terbaik gitu kan, dan jujur akhirnya yang waktu itu kita pikirin siapa orang muda yang siap. Gitu, karena balik lagi kalau misalnya majelis-majelis kita semuanya di atas 50, di atas 60 itu udah nggak siap. Jujur waktu itu juga saya harus siap-siap lagi ya Pak Regi, maksudnya harus beli mikrofon, harus beli lighting, harus beli tripod. Nanti aku tanya ke sana. Alright, oke. Waduh, benar-benar menarik ya. Ini baru nanya sedikit aja udah langsung tercurah gitu ya. tapi benar loh Ibu Pau. Jadi aku cuman kepikiran ya, dulu kita pernah satu poin yang penting kita pikirin tentang ibadah adalah satu hal. Dulu kita pernah bilang specialize. Betul ya? Specialize dalam hal ini talk about talent ya. Kalau talentnya nyanyi, talentnya bisa WL, ya dialah yang harus WL, yang harus liturgos, yang harus pimpin umat memuji Tuhan, gitu ya, mengajak, gitu ya. Jadi nggak sembarangan kalau untuk pimpin pujian. Betul. Dan sekarang itu terbukti betul ya. Kalau kita online ataupun live streaming, maukah kita berani pasang orang yang nggak bisa, yang nggak bertalenta, ketika dia nyanyi fales sendiri kan? Nah, gimana? Ketahuan dong. Ini kita penghiburan buat kita, Ibu Pau. Dulu statement kita seringkali suka disalah mengertikan. Oke. Ya. Oh, yang lain ajak dong pelayanan. Yang lain kan bisa tuh. Tapi ini berbicara talenta, Bos, begitu ya. Ini nggak sembarangan. Iya, benar. Kalau mau penyambut tamu, kolektan, ya nggak apa-apa lah. Yang nggak bisa senyum, saat itu disuruh senyum beberapa menit kan boleh. Tapi ini nggak bisa. Ini poin yang baik ya. Aku pikir, nah ini loh, dengan bahasa
sederhananya. Nah, rasain kalau kondisi online worship harus dipasang teknis yang baik. Kalau misalnya dia secara teknis aja nggak bisa, maksudnya secara praktikalnya aja nggak bener, nggak bisa, gimana mau bring the spirit in? Yes, that's right. Gitu. Tapi kalau misalnya setidaknya secara teknis dia bisa, secara teknis dia siap, building spiritnya mungkin lebih mudah ya. Kalau buat saya sekarang ini kan udah lumayan normal nih ya, udah speednya udah lumayan lancar. Ya, betul. Ini udah berapa kali apa dan sebagainya, itu yang kita rasain sebenarnya. Betul. Nah, kalau gitu berdasarkan kenyataan yang Anda sharingkan tadi, saya kepikiran ya, apakah kita sebagai jemaat Tuhan saat ini ya, sedang mengalami dan merasakan yang namanya a new normal dalam ibadah? Karena dampaknya, gitu ya, sangat ya, karena dampaknya akan terus berkelanjutan seperti ini ke depan, selama situasi belum kondusif. Dan saya bukan pesimis ya, Ibu Pau. Kalaupun sudah pulih, a new normal ini, jadi akhirnya kebiasaan baru ini jadi enjoy juga, gitu. Walaupun nanti komunal tetap ada, tapi kita akan sering buat hal-hal yang berbau streaming kah, berbau online kah, rapat udah nggak online aja gitu. Ya, which is good. Mungkin satu hal tuh baik ya. Jadi kita bisa menjangkau segmen-segmen yang nggak bisa mungkin langsung ketemu gitu ya. Ya, betul. Tapi kayak yang tadi ditanya itu ya, a new normal for worship, itu tuh terakhir-terakhir itu semakin terasa bahwa banyak sekali kegalauan, ketakutan. Dan satu hal yang paling terasa tuh adalah sekarang kebebasan mengeksplor jenis ibadah yang berbeda selain ibadah gereja gua. Nah, itu dia. Gitu. Jadi jadi sekarang waktu awal-awal tuh ya kita sempat di minggu ibadah bisa 5 kali dong. Waktu live streaming, benar. Ini waktu live streaming pertama, waktu kita recording pertama tuh jemaat tuh banyak yang WA tuh. Banyak, WL-nya berubah, kok ini banyak tuh. Tapi udah mulai ke ibadah streaming yang keempat, kelima, udah nggak ada lagi tuh yang komentar-komentar. Kita tanya-tanya, ternyata mereka sekarang, oh ya, kan lebih mudah ya, jadi kita coba gereja A, gereja B, gereja C. Oh ternyata bukan gereja A, ternyata gereja C yang lebih cocok gitu. Itu new normal loh Pak Regi, karena selama ini gini loh, kalau bahasanya saya tuh kalau selama ini kita ke gereja orang lain secara fisik, takut ketemu si A, takut ketemu si B, nggak enak, jadi tetap dia di gereja lama. Tapi kalau sekarang kan nggak ada yang lihat dan sebagainya, lebih nyaman sama gerejanya dan sebagainya. Jadi new normalnya apa? Saya bisa streaming, bisa dapat firman Tuhan satu hari, bisa 5-6 kali. Satu sisi mungkin saya dapat lebih banyak dapat firman Tuhan. Tapi satu sisi new normalnya apa? Saya bisa milih. Saya bisa sesuai sama keinginan saya. Saya ingin seperti ini, saya ingin sambil tidur-tiduran, nggak masalah, saya pakai celana pendek, saya sambil makan. Itu a new normal loh. Padahal pengalaman saya secara pribadi dari kecil dididik kalau ke gereja harus pakai baju yang rapi, kalau bisa harus pakai rok, harus pakai sepatu. It's a new normal nih. Sekarang nggak usah pakai semuanya itu, jadilah dirimu sendiri, datanglah kepada Tuhan. Yes. Nah, semoga nanti kalau berkomunal jangan seperti ini gitu. New normal seperti ini. Iya, betul. Jadi memang, tapi saya ingat banget loh sama Pak Regi waktu awal-awal mungkin baru 3 atau 4 kali online worship ini berjalan, ada satu hamba Tuhan dari gereja yang sangat besar. Dia bilang satu hal, ini adalah satu kebiasaan baru bahwa Bapak Ibu bisa datang streaming ke gereja kami dan meninggalkan gereja yang lama. Tidak boleh. Bapak Ibu bisa datang ke gereja kami streaming, tapi sekali lagi berkatilah gereja Anda di mana Anda. Wow, diingetin tuh ya? Iya loh. Buat saya tuh waktu saya dengar khotbah itu betul sekali. Kalian bisa dapat tempatnya, tapi ingat bahwa Tuhan menempatkan kita tuh ada di gereja yang ada sekarang ini tuh bukan berarti jadinya ditinggalin begitu saja, tapi tetap berkati, tetap doakan, dan tetap support gitu intinya. Wow, itu good ya. Ya, jadi istilahnya, ini domba siapa nih? Balik lo ke kandang lo, gitu ya. Iya. Atau sebaliknya, nggak apa-apa masuk-masuk, jangan lupa collect the boss, gitu ya. Udah banget. Iya, aduh. Oke, menarik sekali ya. Menarik sekali ya. Jadi, jadi kita pikirin bagaimana new normal ini mau tidak mau, suka atau tidak suka sedang kita jalani. Betul. Dan satu lagi Pak Regi, soal online worship ini kan satu hal yang
sangat kompleks, terutama saya sebagai jemaat gereja GKI, mungkin Pak Regi juga, kan banyak item di liturgi kita. Yap. Ya, dan itu tuh banyak hal yang harus dikompromikan, di-cut. Iya, betul. Dan itu nggak mudah, bener nggak Pak Regi? Betul. Pro dan kontra, apa dan sebagainya gitu kan. Lalu persembahan gereja kami akhirnya sekarang pakai Dana, pakai OVO, pakai GoPay, apapun itu sekarang. Sebelumnya kan sangat ditentang. It's a new normal juga. Iya, betul. Gitu ya. Okay. Iya, jadi banyak hal, item-item dalam ibadah kita sekarang semakin di-concise, dan satu hal yang saya sangat suka sekarang ini adalah sebagian besar dari ibadah-ibadah worship sekarang selalu ditutupnya dengan khotbah. Yep. Kebiasaan dulu gereja-gereja yang tradisional tuh biasanya setelah khotbah tuh banyak TBLC-nya. Jadi kadang-kadang khotbahnya hilang. Yep. Tapi sekarang a new normal yang buat saya baik adalah khotbahnya jadi inti dari semuanya. It's a new normal. Paling enggak setelah khotbah ya ada warta sedikit ya sudah. Tapi kan sangat sedikit jadinya, kalau nggak pujian penutup gitu ya, atau doxologi atau apa. Warta selesai gitu ya. Ya betul. Kalau dulu nggak tahu kalau gereja gereja aku tuh banyak banget ke TBLC-nya, gitu, wartanya banyak lah, apa dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang concise. Nah itu juga a new normal. Ya, mau tidak mau ya. Nah, aku lagi juga kepikiran nih Ibu, apakah a new normal yang kita jalani saat ini dan sampai nanti ketika kembali normal yang dulu. Nah, kalau Ibu Pau sebagai orang yang menggumulkan tatanan kualitas ibadah, bisa dibilang gitu ya, karena dari dulu memang bergelut di dalam kemajuan ibadah, strategi, quality gitu ya. Nah, menurut Anda, apakah a new normal ini dalam hal online worship ini akan menyebabkan adanya sesuatu yang hilang? Personal touching, emotional response, ataupun fellowship power-nya apakah hilang? Memang Pak Regi ya, ini kan saya, walaupun saya nggak masuk ke dalam WL penuh sekarang ini, karena kan banyak sekali WL ditukar dan sebagainya, tapi saya merasa bahwa online itu punya grup khusus tim ibadah tuh yang memastikan online worship ini berjalan dengan baik. Tantangannya gitu ya, gesekannya itu sangat besar Pak Regi. Wow. Gitu ya, dari begitu balik lagi tadi, ada yang reaktif, ada yang responsif. Kalau responsif tuh bisa langsung, kalau gitu gue langsung beli alat ya, langsung ya gue rekam coba suara gue masuk enggak. Bikin sistem, bikin apa, itu banyak sekali. Ada yang nggak ngerti apa, jadi gesekannya sangat besar. Apalagi kita berhubungannya sama WhatsApp, sama message, nggak ngeliat ekspresi kan. Gue nggak tahu dia marah atau enggak, dia tahu dia ngasih tahu atau mau apa tuh. Itu tuh banyak sekali gitu ya, karena memang tadi yang Pak Regi bilang nggak ada personal touching. Padahal kalau misalnya kita WA, pas ketemu maksud gue bukan itu. Balik lagi normal gitu kan. Sekarang nggak bisa nih Pak Regi. Jadi memang sangat rumit gitu ya, banyak gesekan. Dan satu hal yang buat saya semakin berkurang tuh adalah porsi teknis semakin besar, tapi porsi persekutuannya, fellowship-nya semakin sedikit. Nah, itu yang buat saya jadinya sangat membuat kita tuh emotionally terkuras, tetapi enggak di-recharge lagi. Yes. Wow. Nah, itu jadi yang aku rasakan seperti itu. Lalu beberapa kita tuh suka banding-banding gitu ya, online worship-nya beberapa gereja dan sebagainya. Kadang-kadang memang kita nggak bisa pungkiri ya, balik lagi gue perform. Karena bagaimanapun kita nggak ngelihat crowd nih, Pak Regi, nggak ngelihat orang-orang di depan kita gitu ya, apakah kita responnya respon yang benar, respon emotional responnya ya berarti ya. Betul, kan nggak kelihatan Pak Regi. Jadi balik lagi gue perform. Gitu. Nah itu tuh bahaya juga gitu, karena balik lagi bahwa kan nggak semua orang tuh bisa memuji, menyembah hanya di depan sebuah handphone seperti ini. Iya. Nah itu juga satu hal yang buat saya sangat challenging buat saya secara pribadi gitu ya, karena balik lagi saya harus saya harus pakai ini kan teknis, jadi saya dikasih -1 dari bagian musik, lalu saya harus benar-benar merasakan bahwa di depan saya itu ada jemaat. Nah itu tuh building emotional response juga kan nggak mudah. Nggak semua orang bisa ngembangin hal seperti itu, betul nggak Pak Regi? Intinya gini, gue punya hubungan yang baik sama Tuhan. Kalau gue punya hubungan yang baik, gue punya deep relationship, itu bakal kelihatan, keluar. Nggak akan drama, nggak akan perform. Tapi benar-benar bisa merasakan apa yang
orang lain rasakan kalau mereka juga lagi nonton, dan apakah mereka juga sedang dilawat sama Tuhan? Waktu recording, Tuhan ngelawat gue berdoa supaya sama juga Tuhan melawat jemaatnya di saat mereka nonton di hari Minggu itu. Itu kan gak mudah juga, Pak Regi. Betul. Nah, itu benar-benar kalau buat saya secara pribadi sekarang sama beberapa teman bilang, sekarang lu mau recording ya, kita doa bareng. Kita worship dulu sebelum lu recording. Nah, iya. Nah, jadi balik lagi, worship-nya semakin sering, walaupun bukan buat recording, jadi kita worship lewat Zoom, kadang-kadang gitu lewat video call, sekarang banyak sekali. Pokoknya worship bareng, apa dan sebagainya, terus doain siapapun yang mau pelayanan hari itu, ya udah gitu, supaya nggak cuman recording, worship itu cuma buat recording talk. Itu balik lagi nanti performance. Nah, itu karena kalau buat aku sih, roh itu tuh udah Tuhan titipin ke kita. Yeah. Jadi, we just need to connect to Him, gitu. Yes. Jadi, apapun yang kita lakukan, walaupun ini hanya sebatas handphone seperti ini, rohnya tetap ada. Oh, gue jadi inget, tahun 2010 kan gue pernah sekolah tuh ya, ke satu tempat di luar negeri. Yeah. Tahun 2010 tuh gereja ini tuh udah banyak banget bikin kayak podcast, bayangin, podcast loh, maksudnya 2010, 10 tahun yang lalu, jadi udah pakai rekaman-rekaman. Waktu itu gue pikir ngapain ya gitu beli, tapi gue suka beli tuh rekaman-rekaman hamba Tuhannya. Tapi memang bener loh, waktu itu dia udah nyiapin tuh sangat bagus. Udah misalnya dikasih lagu pembuka, dan gitu inti khotbahnya dikasih tahu dulu, baru masuk ke ibadahnya. Dan gue ngerasa waktu itu, kayaknya lebih enak langsung ya. Tapi pas gue sakit, gue nggak bisa ke gereja, gue punya tuh CD-nya. Jadi gue tinggal pasang. Nah, gue ngerasain sekarang ini anggap aja semua orang lagi sakit. Yes. Dan sekarang lu dikasih kepercayaan sama Tuhan buat preaching. Sebagai worship leader, you are preaching juga loh. Through music, through songs gitu. Sekarang you preaching kebaikan Tuhan, preaching menyatakan kebaikan Tuhan lewat suara kamu, tangan kamu, dan sebagainya. Itu kalau buat aku sih, message-nya tuh nyampe banget waktu dulu 2010 gitu ya. Sekarang 2020, aku flashback, gila ya 10 tahun yang lalu gue pernah ngalamin itu, sekarang ini ngalamin lagi gitu, bahkan lebih besar ya, dampaknya. Jadi kalau buat aku sih, memang sangat amat sulit, sangat amat banyak tantangannya. Tapi balik lagi, personal touching, kita nggak bisa secara pribadi, tapi ada roh yang bisa personal touch. Gitu. Lalu yang kedua, soal emotional response. Kayaknya Tuhan nggak perlu emotion, tapi yang perlu hatinya respon. Jadi mungkin emotional responnya bukan emotional, tapi heart responnya gitu. Kalau buat aku. Terus fellowship power spirit, Holy Spirit power itu akan selalu ada kok. Kalau gue rasa kalau misalnya kita benar-benar ingat di saat kita worship, ingat si Bapak ini, ingat orang-orang di gereja kita, ingat siapa, itu bakal kebentuk. Tapi memang yang tadi saya bagikan, di saat kita online worship itu bukan berarti perform, tapi siapin diri kita di worship sebelumnya dan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu sih kalau buat aku ya pribadi loh, Pak Regi. Setuju. Dengan kata lain, kita selain harus mendoakan jemaat, kita juga harus doakan tuh tim penata layan, dan juga disiapin benar-benar. Kadang-kala bukan saja dia nggak siapin hati untuk bisa connect to God ya, tapi dia sendiri merasa kepaksa juga, bisa juga. Karena kenapa harus gua nih gitu ya, udah nggak boleh keluar gitu ya. Itu kan macam-macam, kita nggak tahu gitu loh ya. Ada juga mungkin orang yang nggak mau keluar rumah, tapi dia juga bertalenta sebenarnya, begitu ya. Dan betul. ambil bagian untuk rekaman. Tapi Pak Regi, satu hal lagi loh, kelihatan banget ya di masa-masa seperti ini, mana pelayan yang benar-benar punya hati, mana yang enggak. Yes. Kelihatan banget. Betul. Ngasih effort, ngasih usaha, banyak nanya, gitu, walaupun banyak gesekan, sorry ya, gue gimana harusnya, kayak gitu tuh kelihatan banget, semakin terlihat memang. Kondisi ini sepertinya kayak filterisasi gitu ya, natural filterisasi, ke filter. Ya. Mungkin banget loh, jadi kelihatan banget sebenarnya selama ini pelayanan motivasinya apa. Semakin terlihat juga. Oke. Iya, gitu. Oke. Gak mudah, Pak Regi. Betul, gak mudah. Kita doakan para pelayan di mana saja berada. Yes. Biar dia siapin hati, gitu ya, terlebih dahulu. Ya, baru dia bisa membawa umat Tuhan bisa. Betul. Terakhir nih, Bu Pau, terakhir. Apa pesan Anda ya buat seluruh gereja yang sedang menyaksikan kongko-kongko kita nih ya,
kepada mereka yang masih melakukan online worship, termasuk gereja kami, ya gereja kita ya. Anda juga gitu ya. Yang mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini sedang melakukan worship dan online worship dan menjalani a new normal dalam ibadah. Apa pesan nih? Nah, poinnya salah satu adalah tentang bagaimana investasi gadget, investasi multimedia system, hardware, karena mau nggak mau, ada banyak gereja yang tergopo-gopo sekarang baru mikir, gue nggak punya kamera, gue nggak punya ini, gue harus support ini, gue harus invest, wah gitu ya. Syukur-syukur gereja Tuhan itu mampu dicukupi gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, atau kasihan juga gitu. Atau harusnya bisa tapi nggak mau, itu repot juga. Pertanyaannya berat banget sih Pak Regi. Terakhir harus berat. Dasar. Jujur Pak Regi, saya sendiri bukan orang yang sangat canggih teknologi. Tapi kita tuh punya tim, punya orang-orang yang memang dia fotografer, dia videografer. Jadi saya tanya nih, saya sebagai orang awam dan cuman worship leader gerejaan, bukan kecamatan, bukan lurahan, tapi gerejaan, apa sih yang gue harus beli supaya gue tuh bisa explore, bisa kasih rekaman lebih baik. Terus dia bilang, lu punya handphone, cukup handphone lu aja. Dia bilang seperti itu. Oke, ya setidaknya lu punya headset kan, dia bilang pakai headset aja udah cukup. Gitu, udah gitu, apa kalau misalnya lu dengerin lagu, ya paling dengerin lagunya di laptop, pakai headphone satu lagi kayak gitu, lu baru nyanyi kayak begitu. Jadi balik lagi, pakai sumber daya yang ada. Tuhan Yesus tuh kalau ngajar pun pakai sumber daya yang ada. Saya pikir nggak perlu gitu lah sampai harus beli gadget yang gimana banget, walaupun ada beberapa teman tuh yang sampai ya karena dia punya uang, punya hati, punya kemampuan juga beli dan sebagainya. Nah, kalau saya ini saya pribadi karena saya harus di tempat kuliah ini kan harus bikin banyak video, banyak apa dan sebagainya, saya nambah beli tripod. Tripod kan murah banget ya, tinggal beli tripod. Nah, mungkin nih teman-teman yang lain dimanapun kalian berada juga banyak di online shop itu banyak banget yang sudah satu set. Misalnya paket studio, iya betul, paket YouTube, paket vlogging. Jadi yang sekarang ini gue sharing adalah yang gue mau sharing, gue punya tripod, gue punya mikrofon, lalu punya lighting karena di rumah itu kalau di kamar kan gelap, punya lighting, udah, that's all. Gitu. Tapi ini untuk umat, tapi untuk gereja nih, ini penting. Nah, iya nih kalau gereja kami nih ya, kami sekarang jadinya punya mixer namanya. Nah, jadi sistemnya gini, ini sharing sedikit. Jadi kita punya timetable, misalnya buat minggu depan, itu tuh dari 2 minggu sebelumnya pemain musiknya tuh udah recording. Main musiknya cuman pakai MIDI sih, Jadi dia pakai keyboard, udah gitu nanti dia masukin drumnya, dia masukin apanya. Tapi yang original keyboardnya doang dengan nada dia akan kirim ke semua worship ke worship leader dulu. Worship leader dia bakal nyanyi bikin guidance. Dari guidance-nya itu baru dikasih ke semua singer. Singer kita cuma 2. Di singer itu akan dapat -1 plus guidance worship leader. Nah, dia akan dengar, tapi nanti si singernya cuma rekaman suaranya doang. Nah, nanti 4 hari kemudian kirimin lagi ke orang yang bagian ngedit suara, nyambungin suara. Nanti dari nyambungin suara masukin ke video. Dari video masukin baru nanti edit terakhir tuh yang digabung-gabungin sama kata-kata apa dan sebagainya. 2 minggu. Preparation lumayan berat ini ya. Semoga gereja-gereja yang menyaksikan kita gak stres langsung. Tapi mungkin karena kita udah mengalami dari pertengahan Maret yang kacau balau. Jadi sekarang dipersiapkan 2 minggu, mungkin kalau gereja-gereja yang udah expert mungkin seminggu kayaknya beres kayaknya. Betul, ya bisa tapi juga. Dan tergantung banyak kecanggihan alat dan sebagainya. Gitu, dan kesiapan orang-orangnya. Iya, sumber daya juga ya. Betul banget Pak Regi. Nah itu jadinya kalau buat saya sih, gereja jangan berpatok sama alat gitu. Jadi pakai sumber daya yang ada, cari orang yang mampu untuk bisa mengkombinasikannya, terus jalankan. Karena bagaimanapun jemaat tuh perlu ngelihat orang yang dikenal loh di YouTube-nya, di channel-nya. Kalau misalnya orang yang nggak dia kenal juga pasti sense of belonging-nya juga nggak terlalu kuat. Iya, oke. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi soal message terakhir lah ya. Satu hal yang terpikir waktu Pak Regi bilang nih kita mau ngomongin new normal, di bidang worship dan sebagainya. Saya mulai terpikir bahwa
karena saya suka banget sejarah dan saya juga mengajar sejarah di sini. Yep. Kekristenan itu adalah agama gitu yang selalu dipenuhi dengan fluktuasi. Selalu ada up and down, selalu ada tekanan dan sebagainya. Dan selalu survive. Ya. Ada wave ya. Wah, iya, wave itu, bukannya wave lagi, tapi udah banyak dan sebagainya. Tapi selalu survive. Nah, jadi saya secara pribadi, new wave ataupun new normal yang dihadapi oleh Christianity saat ini, itu akan membentuk suatu normal yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Kalau buat saya, gitu. Jadi, kalau buat saya ini bakal banyak meruntuhkan tembok-tembok yang susah dihancurkan oleh Tuhan. Tapi dengan pandemik seperti ini, no choice, akhirnya diruntuhin sama Tuhan, dan itu bakal ngebentuk klaster-klaster kekristenan yang jauh lebih baik dan lebih mementingkan hubungan pribadi sama Tuhan. Saya teringat kata church, eklesia, bener nggak Pak Regi? Yep. Eklesia itu kan dipanggil keluar gitu loh. Yes. Jadi sekarang udah lagi nggak ngomongin lagi church as a building, nggak ngomongin lagi church as a big communal gitu ya. Tetapi sekarang ini mungkin waktunya Tuhan tuh memperbaiki lagi kedalaman hati setiap jemaat, kedalaman hati setiap leaders, kedalaman hati setiap pelayan-pelayan, sampai satu hari Tuhan mengembalikan church in the building semuanya lebih baik. Oke. Kalau aku sih nggak seperti, dan untuk yang worship team sekarang ini waktunya kita balik lagi untuk refleksi pribadi, punya hubungan lebih dekat lagi sama Tuhan. Building relationship, karena kalau misalnya kita udah pelayanan dulu ya Pak Regi, pelayanan tuh udah lebih mikirin ini oke-nya nih musiknya pakai alat musik sebanyak-banyaknya biar gaya, pakai baju dan kita kan udah ngomongin semuanya itu tuh sekarang simplified. Tetapi balik lagi, apakah kita punya hubungan sama Tuhan? Refleksi pribadi kita tuh nyampe nggak sih di saat kita jadi worship leader, jadi singer? Musik dipermudah, dipersingkat, cuma pakai gitar doang, pakai keyboard doang. Ujung-ujungnya apa? Relationship sama Tuhan. Yes. Jadi, this is the time. Waktu pandemi ini tuh kalau buat saya waktu rehat, dan waktunya Tuhan juga berbicara pribadi. Makanya itu choice, pilihan. Yep. Kita mau rebahan terus-menerus gitu ya, mau rebahan, gak ngelakuin apa-apa, atau waktunya sekarang tetap alert, tetap ada alarm untuk wake up, untuk ngelakuin sesuatu nih, mumpung lagi masa pandemi. Nah, itu tuh harus dipikirin. Oke, luar biasa. Jadi bisa dikatakan new normal dalam online worship, siapa takut, gitu ya. Yang penting kita tetap connect to God, ya, siapin diri, ya. Dan dalam kondisi situasi apapun, ya, seperti firman Tuhan katakan ya, worship harus, gitu ya. Ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, gitu ya. Condition, ya, situation. Ya, betul, betul. Luar biasa, kongko-kongkonya, masukannya, insight-nya. Sama-sama, cuman kurang kopi aja Pak Regi ini. Saya nyadar masing-masing ya. Thank you Ibu Pau, seorang dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Bandung, ya. Tuhan terus pakai jadi berkat. Sama-sama Pak Regi. Thank you udah dikasih kesempatan buat sharing pribadi. Ini semuanya sharing pribadi loh ya Pak ya. Iya, benar. Ya. Inilah pergumulan kita semua. Ya, don't give up ya Pak. Jangan pernah menyerah. Betul, jangan pernah menyerah. Ya, Oke. God bless. Dan buat semua teman-teman di GKR, jangan menyerah. Lakuin yang terbaik. Sisanya Tuhan yang akan membereskan. Amin. Oke. Thank you Ibu Pau. Oke, sama-sama Pak Regi. God bless.